Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, bukakan hati isi pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh semakin luar biasa bersama dengan-Mu. Kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada hari ini saya ingin membahas sebuah ayat dari Efesus 6 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dan judul renungan pada pagi hari ini adalah kewajiban orang tua dan anak. Saya bacakan Efesus 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setiap kita pasti mempunyai orang tua. Dan ada orang tua yang mempunyai anak, ada juga orang tua yang tidak mempunyai anak. Bagi yang mempunyai anak, maka mari sama-sama kita belajar. Apa sih kewajiban orang tua dan kewajiban anak menurut firman Tuhan di dalam Efesus yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yang pertama, kewajiban anak-anak kepada orang tua mereka. Di dalam ayat yang pertama, firman Tuhan berkata kepada kita, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita sebagai anak, kita harus menghormati orang tua kita di dalam Tuhan. Arti kata, karena orang tua adalah alat bagi keberadaan mereka. Allah dan alam telah memberi mereka wewenang untuk memerintah dengan ketundukan kepada Allah. Jadi maksudnya adalah bahwa Allah telah memberikan satu wewenang kepada orang tua untuk memerintah, untuk mengatur anaknya, supaya anaknya ini tunduk, supaya anaknya ini dibentuk lah, kasarnya kayak begitu. Nah, lalu, dan jika anak-anak mau taat kepada orang tua mereka yang saleh, mereka akan menjadi saleh juga seperti orang tua mereka. Ketaatan yang Allah tuntut dari anak-anak mereka untuk kepentingan mereka mencakup rasa hormat di dalam hati dan juga ungkapan dan tindakan jasmani. Jadi rasa hormat ini bukan cuma sekedar hormat ya, hormat gitu, atau enggak mungkin seperti beberapa orang Korea atau apa, dia dengan hormat gitu ya, tidak. Tetapi rasa hormat yang dimaksudkan adalah penundukan hati juga penting. Percuma kalau kita hormat di depan orang tua kita, tetapi di dalam hati kita merasa marah, merasa ngedumel, merasa kita apaan sih gitu. Emang siapa lu perlu gua hormati gitu. Nah, ya. Makanya kenapa banyak orang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, kalau ada orang yang berkelakar gitu ya, atau membuat satu candaan, bagaimana kalau jatuhnya sampai ke bawah dan sampai berguling-guling ke bawah? Maksudnya adalah begini loh Bapak Ibu. Jika pohon mangga, ya pasti buahnya mangga. Tidak mungkin pohon mangga buahnya rambutan. Ya, pohon rambutan ya pasti buahnya rambutan. Arti kata seperti mana pohonnya, seperti itulah buahnya. Ya, nah sama. Jika orang tua itu saleh, maka pasti anak-anaknya juga saleh. Jadi kalau anaknya nggak saleh, ya ada kemungkinan juga orang tuanya tidak saleh. Taat di dalam Tuhan dapat diartikan ya, anak-anak taatilah orang tuamu karena Tuhan telah memerintahkannya. Oleh karena itu taatilah mereka demi Tuhan dan dengan mata tertuju kepadanya. Jadi ketika anak-anak ini taat kepada orang tua, ya, pandanglah Tuhan di atas segalanya. Ya. Makanya kenapa di ayat kedua ngomongnya seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hanya sekedar hormat. Ya,
hormat yang kayak tadi saya katakan, ya, bukan. Tetapi juga kepada penundukan hatinya. Hormat yang benar-benar hormat, menghormati mereka, menghargai mereka, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata hormat ini sering disalahartikan, ya. Maksudnya begini. Seringkali ketika kita hormat berarti kita harus menuruti apapun semua perkataan dari orang tua kita. Nggak harus kayak begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau kasih tahu bahwa setiap orang itu mempunyai yang namanya will atau keinginan, ya. Jadi bukannya berarti kita nggak tunduk dan taat, bukan. Kalau Anda diperintahkan sesuatu atau dinasihatkan sesuatu dan mungkin nasihat itu tidak sesuai dengan apa yang di hati Anda, bicarakanlah bersama orang tua Anda. Berdua, dikompromikan, dibicarakan dengan baik. Bukan hormat secara yang namanya membabi buta gitu ya. Yang nggak pakai akal. Maksudnya begitu. Tidak. Makanya kenapa hormatilah ayah dan ibumu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Kenapa bilang di dalam Tuhan atau karena haruslah demikian. Kenapa harus di dalam Tuhan? Karena di dalam Tuhan itu ada sebuah kebenaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kebenaran ini tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Lalu yang kedua, kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Dan kamu bapak-bapak di ayat yang keempat, ya. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Walaupun Tuhan telah memberikan kita kuasa, ya, tidak serta-merta orang tua ini menyalahgunakan wewenang itu atau menyalahgunakan kekuasaan itu. Justru seharusnya orang tua dapat mengatur anak-anaknya dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Jangan nggak sabar terhadap mereka. Jangan gunakan kekerasan yang tidak pantas, ya, gitu maksudnya. Jadi, wah, digebukin sampai semananya. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita marah juga harus mengerti, gitu loh. Jangan sampai membangkitkan sesuatu yang buruk di dalam hati anaknya, membuat anaknya menjadi marah. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Ya, lalu didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Baik lagi kepada Tuhan lagi. Ketika orang tua memberikan nasihat, hendaklah nasihat itu sesuai atau sepadan dengan firman Allah. Sehingga anak itu merasa bahwa dia dibimbing. Gitu loh. Dibimbing di dalam kebenaran. Makanya orang tua harus saleh, harus takut akan Tuhan juga. Nggak bisa orang tuanya nggak takut dalam Tuhan. Dan kita anak-anak tetap harus taat, tunduk, dan hormat kepada orang tua. Karena itulah janji Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Supaya di dalam ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mari sama-sama kita belajar menghormati orang tua. Dan mari orang tua belajar untuk bisa mendidik anaknya. Jangan membangkitkan amarah dalam hatinya yang membuat anak-anaknya menjadi sebuah kepahitan kepada orang tuanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh belajar mengenai kewajiban orang tua dan kewajiban anak. Walaupun hanya singkat, tapi buatlah pengertian dalam hidup kami. Roh Kudus, bantu kami untuk kami mengerti kewajiban-kewajiban ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.